teman-teman PSM tahu nggak pendiri PSM itu sekarang di mana. Kekuatan lebih lah ya. Tapi nek urusan gelut oke, ya ini udah ditambahi lah. Minimal kita tahu apa yang kita perjuangkan. Yuk kembali lagi di Supportcast bersama channel Football for Unity. Masih bersama saya GK, balik lagi, dan saya Jack. Sing nganu sama Mas? Sing di Sing aku anu ngarahi ke. Sekarang kita sudah apa namanya? Bersama mungkin rekan-rekan terutama pendukung PSM udah tahu lah ya siapa beliau. Gila, jelas. Wis ngerti mesti. Udah pasti tahu. Sekarang ada Mas Dimas Maulana di sini. Dari sing ngerti jane anu. Ngerti bawas Korea ra. Wis disebutkan brandnya ya. Oke, Mas. Kabarnya gimana, Mas? Kabarnya Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Situasi tanpa bal-balan ya susah. Terus kesibukannya, Mas? Selama partai belum ada pertandingan ini kesibukannya, Mas? Lagi apa ya? Lagi seneng ini apa jenenge? Dolanan bal-balan sama legend. Oh. Jadi enggak legend PSM. Oh, legend PSM. Legend PSS ya. Jadi legend PSM. Nah, aku diajak sama apa ya? Wong tua iki untuk menggarap medianya. Terus juga mengemas apa ya selayaknya klub. Jadi harapannya punya sistem. Kemasannya dalam bentuk apa, Mas? Ke dalam ini klubnya. Jadi ke dalam kemasannya kayak klub. Jadi kayak nek garap suatu tim. Klub legend lah istilahnya. Klub legend. Jadi biar urusan nanti pertandingan tim media kita siapkan, terus apa istilahnya brandingnya lah, luwe digarap itunya. Jadi aku menggarap brandingnya seperti Cik Liana menggarap PSM. Oke, Mas. Terus bawa scoring ngadeg tahun berapa, Mas? Nah, sebelum ke situ, aku mau tanya, Mas, bawa skor itu sebenarnya apa, Mas? Sebenarnya apa sih, Mas? Laskar atau apa? Mungkin mungkin saya pribadi nggak tahu nih. Saya pribadi nggak tahu. Mungkin ada teman-teman di luar sana juga nggak ada yang tahu kan. Komunitas apa laskar atau apa? Jadi Bawaskar itu tuh apa ya? Aku sih Bawaskar ki aku. Dalam artian dia bukan bersifat laskar, bukan bersifat apa ya komunitas. Tapi Bawaskar itu aku terjemahkan sebagai apa ya? Sebenarnya kayak spirit lah. Iki rada bulet sebenarnya. Iki ke semangat spirit untuk melakukan sesuatu. Sesuatu apa itu dalam arti itu misalnya pergerakan, movement. Nah, untuk melakukan suatu pergerakan kan butuh kawan-kawan. Nah, aku di belakangku itu banyak apa ya kawan-kawan yang membantu tim. Semacam inilah apa konco brainstorming, konco apa ya mengembangkan ide. Jadi tidak bisa ide itu cuma stuck di pikiranku atau di kepalaku saja gitu. Jadi ono konco-konco sing iso ngewangi dalam artian ngembangke ide, mengeksekusi jadi apa? Jadi turunannya sudah di praktek, misalnya gawe pameran, gawe gitu. Gawe acara lah istilahnya itu. Jadi pergerakan intinya, Mas. Ya. Nah, yang positif ya. Nanti aku akan bahas tentang movementnya apa aja, Mas. Oke. Nah, aku mau tanya, ceritakan dikit, Mas, tentang sejarah awal mulanya Bawaskor itu seperti apa? Tahun berdirinya, terus jenengan nyetus seperti apa? Coba ceritakan sedikit, Mas. Jadi sejarahnya. Awal mulanya kan 2010 aku kepikiran untuk gawe semacam clothing gitu loh. Jadi clothing dalam artian gini. Dulu 2010 itu tidak ada merchandise atau klub merilis merchandise-nya yang bagus-bagus. Elek-elek lah, maksudnya sing ning pinggir lapangan ki nyun sewu kuwi nih masih panas-panas gitu. Kurang masuk secara desain. Terus aku mulai bikin merchandise dalam artian bikin polo shirt, bikin kaos. Tapi ketika tak
lihat lagi sekarang di 2021 ini Iya. desainku ya elek juga sih. Wagu ya loh. Ah. Cuma saat itu aku melihat ngene iki. Tidak ada merchandise yang representatif dalam artian desain ya. Bukan urusan original atau gimana, tapi desain iki aku bayangke iki iso dipakai untuk kemana saja. Jadi tidak hanya di stadion. Ora gur. Berarti kayak desainnya tuh kayak casualan gitu deh Mas Betul. ya. Buat main bisa, buat istilahnya ke mall bisa, segala macam gitu ya. Tapi nggak harus ke stadion. Zaman aku nonton, pengalamanku pribadi nonton ki nek nonton PSIM kaos Laskar atau kaos ya rata-rata kaos Laskar saat itu ngarep wis sablonan, mburu sablonan, mbuhmu kene iso ono kuwian wah. Ora el. Kita kebak Mas. Ya, kita kebaki wagu saya. Heeh. Digone Ya, Menurut pandangan jenengan lah ya. Betul. Soalnya zaman-zaman semono soalnya Mas. Ya memang itu bagian dari apa ya selera zaman saat itu kan. Nah, aku mencoba merubah itu. Nah, sebenarnya juga berawal dari merchandise pula akan pengembangannya sampai sekarang dalam artian kita bisa lihat turunan produk katakanlah itu ada arsip. Tapi sebenarnya aku sempat vakum karena munculnya Maiden saat itu. Situasi bal-balan ini kan cukup tidak kondusif. Ini bukan urusan saat itu ya. Menurutku Maiden muncul itu kan memang gejalanya apa ya? Dalam artian gejala yang mungkin seharusnya terjadi gitu. Ya fase organisasi ya. Tapi urusan lain. Tapi iki loh situasi ning stadion ki jadi kurang tidak kondusif. kondusif. Aku males ngerasanya kok kayaknya Bali nonton stadion isi ketar-ketir segala macam. Balik kuliah wae lah. Aku masih kuliah saat pada waktu itu ya. Tahun berapa tuh Mas? 2000 Vakumnya pada 2011 2012. Oh, vakum 2 tahun berarti ya. Maksudnya tidak maksudnya aku terus ya harus ngurusi clothing segala macam wis ora. Jadi ya wis Bener-bener vakum dulu. nah wis tak vakum. Nah, baru 2013 Muncul lagi. Aku 2013 wis lulus terus mikir aku nganggur wae iki. Nah, sampai akhirnya bikin akun Twitter untuk posting ini arsip-arsip. Oh, gitu. 2013 arsip tak apa istilahnya? Tak supply ning Twitter, tak upload ya lah. Karena dulu waktu aku skripsi aku sering motreti ini koran-koran. Nah, koran-koran gimana? Koran-koran bekas gitu. Koran-koran zaman yang dulu. Bener, yang ada di perusahaan. Perpustakaan. Jadi koran-koran itu kan skripsiku saat itu kan tentang film. Ini kan biasanya iklan bioskop kan yang gori ya. Bener. Sampingnya kan mesti kolom olahraga. Tak foto sisan. Jadi tak foto sisan terus untuk ya nggak terlalu banyak. Terus tak upload di Twitter. Wah, ternyata responnya bagus. Oh, respon dari saya netizen bagus lah ya. Itu tentang koran-koran itu isinya tentang foto-foto sepak bola PSM atau apa? Awalnya PSIM, tapi kan saat itu di Twitter pertemanannya sama beberapa kelompok supporter. Misalnya ketemu Caca Sleman, Caca Malang, Caca Surabaya, Caca Jakarta, Caca Bandung. Aku mulai nyuplai lagi, aku pasti Persija, tak tag, tak CC. Itu ngembangin jaringannya di situ sebenarnya awal mulanya. Jadi pengembangan ketemu konco-konco literasi, konco-konco akun supporter dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya. Itu pertemuannya dari berbagi arsip itu. Wah. Jadi nyambung dan sering berbagi informasi. Kalau di arsip PSIM biasanya di tag ke aku juga. Ngono kuwi. Oh, gitu. Berarti enggak cuma PSM saja ya? Arsipnya? Tidak hanya PSM. Tim lain juga diarsipkan gitu ya, Mas? Tim lain tapi ketika sama pertandingan sama PSIM atau cuman apa bener ini misal sama Persija tadi. Misal Persija ketemu siapa atau ketemu PSIM yang jenengan ambil? Ya, jadi biasanya aku memang fokusnya PSIM. Misalnya arsip Persija atau arsip Semarang atau PSS atau Solo itu tuh ya karena mereka bertemu dengan PSM. Tapi seiring berjalannya waktu aku juga mengarsipkan karena untuk membaca sejarah PSM harus membaca pergerakan tim lain dalam artian zaman pada saat itu liganya seperti apa, kompetisinya seperti apa. Nah itu sih. Jadi harus tahu. Jadi ben nyambung. Bener. Nah, awal mulanya jenengan kok langsung masuk pengen dalam arsip gitu loh Mas.
itu awalnya jenengan gimana sih, Mas? Yang gimana? Jadi jenengan kan mengumpulkan tentang arsip-arsip ya. Nah, itu kok bisa terpikirkan langsung mengumpulkan arsip itu gimana? Kok ada ide ngono. Punya ide seperti itu gimana? Nah, idenya kan nganu ya. Heeh. Idenya kan awalnya memang nggak sengaja memotret di koran-koran tadi. Betul. Terus kok animonya bagus. Ah. Setelah itu aku lagi berpikir untuk melihat oh iya ya fanatisme neng tempatku di PSM itu kan gede banget. Iya. Gelutane kok gede, tapi kok nek kita kan jadi aku iki risih karo 1929 sebenarnya. Kenapa? Risih kenapa? Ngopo kok do 1929 ini ngopo? Maksudku aku tahu kuwi lahir PSM tapi udah tahu nggak sih kita tentang sejarah itu kan? Oh, gitu. Atau 1976 atau whatever lah tahunnya berapa klub itu muncul nggak sih gitu alasan dibentuk wi. Nah, aku pikiran katanya memang inilah jalannya loh. Jalan kehidupannya ya. Jadi mengumpulkan arsip-arsip itu mau. Jadi tak pikir ya wis mulai tak telusuri. Ya. Jadi gampangane dari tahun ini pas saat itu kan 2013. Ya. 10 tahun ke belakang 2003 seperti apa sih? 20 tahun ke belakangnya 9 berapa itu. Aku mulai tak ubek-ubek. Tak ubek-ubek yo enggak terlalu mundur jauh banget tapi perlahan-perlahan mundur gitu. Jadi kita jadi tahu dan aku juga sembari belajar, oh ternyata tuh ada situasi-situasi ini toh. Oh ada PSM tuh pernah mau promosi tahun sekian, PSM pernah degradasi, PSM pernah digagalkan untuk promosi tahun sekian. Nah, itu kan membangun ini ya, apa jenenge sejarahnya. Walaupun belum sampai yang 1929, tapi seenggaknya ada inisiatif itu. Nah, inisiatif ini yang sering aku share ke beberapa teman-teman di kota lain. Jadi kayak Surabaya, kanca-kanca sing pemerhati sejarah, wes neliti sampai 1927. Sampai reti iki lho makame pendiri. Iki lho makame pendiri SIF, SIVB apa Persebaya sing melu Kongres PSSI. Pada saat itu. Teman-teman PSM tahu nggak pendiri PSM itu sekarang di mana? Aja ming waton 1929 apa 19 piro lah. Nah, tujuannya jenengan mengumpulkan arsip itu apa, Mas? Tujuannya sendiri. Aku ingin tahu sih, aku ingin belajar. Untuk sebenarnya tujuan pribadiku ya aku mendukung tim itu aku harus tahu sejarahnya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Wong-wong iki sapa sih? Pada saat itu yang mendirikan gitu ya. Ya. Dan yang sampai sekarang aja pengurus tiap tahun itu tuh siapa, mereka dari mana, mereka itu ngapain, latar belakangnya seperti apa gitu. Betul. Ngapain di sana? Ngapain dalam artian mengurusi tim ini apa sih agenda nih? Jadi kan bisa tahu lah istilahnya. Ada pengurus yang juga bagian dari partai politik misalnya. Itu kan juga apa ya? Terlepas dari itu kan orang ini juga berjasa untuk tim. Terlepas dia juga anggota parpol. Nah, dalam artian ini agendanya kan macam-macam. Nah, sepak bola sebagai alat perjuangan itu kan bisa kita baca saat ini sebagai alat perjuangan yang lain gitu. Nah, konteksnya aku lebih kayak gitu sih. Jadi, aku pengen ngerti tentang sejarahnya, terus kenapa mereka ada di sana. Ya pemainnya barang sebenarnya. Urusan apa jenenge persebaran tim ini akhirnya dia datang dari mana terus pindah kemana. Kuwi kan bagian dari sejarahnya. Aku seneng banget ngulik sing ngono-ngono. Tentang sejarah-sejarah iki Mas. Nah, jas merah orang lebih kayak. Nah, terus tujuannya jenengan buat mungkin teman-teman dari pendukung PSM untuk untuk Mas Dimas ini mengumpulkan arsip-arsip itu tujuannya apa? Ada tujuan tersendiri enggak? Ada visi misi tersendiri enggak dari Mas Dimas? Nek visi misi tadi ngene iki. Ngomong ngene. Aku iki salut karo kanca-kancaku sing ikine oke. Dari segi dari segi kekuatan lah ya punya kekuatan lebih lah ya. Tapi nek urusan gelut oke ya ikine udah ditambahi lah. Minimal kita tahu apa yang kita perjuangkan. Berarti nek perangnya dhewe ngerti tujuan perangnya ngopo. Bener. Berarti nek keceroh ning dunia maya iki kita tahu substansinya bahwa kita tuh begini loh.
nek ngomongke tentang Wedes, dhewe wis Wedes zaman 85 ngono lho. Nah mungkin arsip teman-teman itu- nggak ada tahu ya. Ya, arsip itu tuh membangkitkan. Jadi arsip yang tak sebar tuh foto aja dulu. Foto, visual itu untuk membangkitkan memori visual. Jadi memori gambaran. Ya. Oh, zaman biyen zaman bapakku atau Pak Deku atau mbahku bahkan itu ini gitu nonton PSM nganti getih dalam artian nganti berjuang ning Semarang nganti ngumpul macam-macam numpak bis ning kono ya gembyeng. Walaupun kan jadi- sebenarnya sekarang pun sama, tapi kan teman-teman dari pendukung PSM pun nggak tahu lah zaman dulu seperti apa, mungkin gitu ya Mas ya kurang lebih ya. Kalau ngomong ke tradisi ya. Ini Ini bisa menjaga menjawab. tradisi. Ini sudah menjawab. Bahwa tradisi kita tuh sudah PWD. bener. Biar aku ngomongnya ya tur tandang apa tur lah. Betul, Tapi betul. itu tuh penting bagi kami. Heeh. Memupuk rasa fanatisme itu penting. Iya, Jadi iya. tidak hanya cuma fanatisme yang sempit, Fanatisme yang- buta lah istilahnya. Mas, ya. bener. betul seperti itu. Oh, gitu. Pertanyaan lah Mas Jack. Terus nek bawa sekolah sendiri iki Mm-mm. ana ngene ra Mas. Apa ana bentuk saka manajemen PSM ana respect lah. Nah, Ada soal feedback enggak Mas ya? Dari Feedback dari manajemen ke bawah skor apa bawah skor ke manajemen? Dari manajemen ke bawah skor. Manajemen nih. Soalnya kan bahas kan Nah, tentang arsip nih. ya. Nah, manajemen kan belum Oh, tentu tahu nih. Iya. Ya belum tahu, maksudnya udah tahu atau belumnya. Pasti udah tahu lah ya. Dari Ah. pihak manajemen pasti udah tahu kan ya. Ada feedback tersendiri nggak dari manajemen PSM ke bawah skor ini? Skor. Nah, sekarang itu belum sih. Belum Dalam ada. artian gini, manajemen yang sekarang ini yang sudah jadi apa? Profesional lah ya. Katanya. Maksudnya ya profesional lah istilahnya. Tapi belum melihat bahwa skor sebagai satu bentuk inisiatif dari supporter untuk mengembangkan yang namanya fanatisme tadi. Oh iya, iya. Nah, aku pikir ini jadi aset sebenarnya. Nah, aku iso bercerita iki dadi aset banget Ya. nggo manajemen Heeh. untuk mengembangkan visual-visual Ya. apa jenenge? Dalam bentuk Dalam bentuk arsip ini nggo untuk mengembangkan fans ke arah sing luwih gede lho. Maksudnya untuk mengembangkan fans dalam bentuk fanatisme ya sebenarnya asupan fanatis jadi band-band fans tambah fanatik gitu. Nah, ini menjadi penting maksudku. Kalau manajemen bisa melihat ini movement ini sudah lah selangkah lebih depan daripada klub-klub lain karena klub lain belum melihat ini sebagai satu apa ya asupan dan atau motor kayak istilah kayak barang berharga lah ya tentang arsip ini ya. Oh betul. gitu. Wong dari supporternya sendiri juga kan, bukan dari agensi. Nah, ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Jadi ya aku pikir kalau manajemen itu pandai. Karena gini Mas, PSM kan punya tagline warisane Simbah gitu. Iya, betul. Sebenarnya itu Tagline match loh. Nah, betul. Ya mungkin biar teman-teman dari pendukung PSM ya tahu lah Kak. Cuman mendukung secara fanatis. Away kemana-mana tapi tentang sejarah mereka istilahnya kayak masih belum tahu lah ya istilah gitu. Soalnya kita sudah kebacut ngomong warisane Simbah. Nah, Nek kecuali kita nggak ngomong warisane Simbah, warisane paman. Nah, itu beda. Kita udah kebacut nih, udah terlanjur ngomong warisane Simbah, maka kita harusnya konsisten untuk melihat produk semacam ini sejarah sebagai satu lambaran untuk membingkai fanatisme ini yang lebih keren. Soalnya di Liga 1 itu kayaknya belum ada deh yang punya. Mungkin ada cuman belum terekspos banget mungkin ya Mas ya. Mungkin seperti di Liga 2 aku sih bisa menjamin bahwa skor ini cuma bawa skor ya. Nah mungkin ya teman-teman yang milenial pun sebenarnya ya, mereka tuh males belajar tentang sejarah mungkin ya Mas. Betul. Jadi jenengan terus mengarsipkan dalam bentuk visual
Gambar tadi itu ya Mas ya. Ya, yang lebih populer. Karena kan kalau disuruh baca Dikasih tulisan, buku, monggo dibaca wae guys. Wong saya males nek maca. Jelas. aku wis mumet sekolah, pengen nonton bal-balan, wis mau kayak ya asupan. wis. Jadi dalam posisi ini, dalam poin ini, saya memahami bahwa pentingnya tadi yang saya bilang tadi bahwa asupan di 1 tahun di tahun pertama sampai tahun ketiga itu pentingnya untuk ngasih visual, gambar dulu lah, Iya. gambar dulu. Nah, baru tahun keempat itu tulisannya agak pendek. Sekarang udah lumayan lah, tak kasih tulisan 700 kata itu udah bisa dinikmati gitu, udah bisa jadi satu asupan gitu. Karena kalau dulu ya full semuanya bener-bener full gambar. Visual gambar. Oh, gitu. Nah, pernah nggak Mas menemukan misal jenengan menemukan jenengan tuh mencari tentang arsip tentang PSM yang sama mana, terus jenengan kesulitan mencari itu? Ada nggak? Ada. Itu apa? Arsip apa Mas? Ya mungkin sampai sekarang jenengan masih pengen banget untuk mencari itu. Ya. Sing belum ketemu. Di Tentang tahun sejarah apa? Ya. Jadi arsip tuh yang PSM menurutku yang belum ditemukan tuh di PSM tuh tahun 1929 sampai tahun 50-an. Ya. Itu tuh cuma ada di Jakarta. Jadi ya di Jogja tak pastikan tuh nggak ada. Kecuali ada di keluarga-keluarga yang dari mantan pelatih atau apa, tapi agak susah karena misalnya udah dipegang oleh keluarganya, rata-rata tidak terawat atau hilang keterlibatan segala macem. Tapi kalau yang Jakarta, kalau ada dana atau sponsor tuh penting menurutku untuk ngobrol-ngobrol arsip yang ada di Jakarta ini, yang ada di Perpusnas salah satunya. Ini bisa jadi satu gambaran untuk melihat situasi saat itu Situasi seperti apa? tahun 30 di saat perserikatan di saat masih Liga Perserikatan ya awal kompetisi di mana PSSI baru aja dibentuk. Saat kan PSSI tahun 30 kan bentuk di Jogja, terus mereka bikin satu kompetisi turnamen kan di era 30-an hingga 40-an, 50-an. Nah, ini untuk tahu lah situasi dinamikanya seperti apa. Misalnya yang aku tahu dulu tuh ternyata di Jogja ada klub dari Belanda juga, klub apa ya istilahnya pemain orang-orang kolonial gitu loh. Yang juga punya klub di sini. Jogja. Selain PSIM, selain Sepak Raga Mataram gitu loh. Nah, detailnya seperti apa aku nggak tahu. Kalau ada yang nanya, "Mas, dari PSIM?" Masa aku ki 7 tahun, mungkin berapa tahun ya? Dari 2013 sampai sekarang 8 tahun. 8 tahun ngubek-ngubek sejarah PSIM tuh yang tahun dari itu belum ditemukan. Aku baru tahun 80-an, 70-an dikit lah Mas, aku baru tahu dan itu belum lengkap itu. Tapi kalau ngomongin sejarah PSIM 90-an atau 86 ke sini, aku masih bisa bercerita. Dalam artian bercerita secara ini ya, pengalaman ngubek-ngubek arsip ya. Itu. Terus ada mbah kuwi bule, mbah kuwi mahasiswa yang pengen ngerti, pengen tahu atau lagi riset buat skripsinya biasanya kontak aku. Aku bisa ceritanya sebatas itu karena untuk ngomongin yang lebih mendetail yang lebih lawas lagi aku belum tahu. Dan itu harusnya menjadi kerja-kerja bersama dalam artian teman-teman yang punya dana lebih ketertarikan. Nah, ini monggo ada teman-teman atau manajemen PSM. Manajemen harus manajemen ngomong kalau mau betul. Kalau mau mensponsori Bawa Skor untuk mencari arsip dari awal tahun 1929 itu sih Mas ya? Iya. Sampai tahun berapa Mas tadi? Yang 50-an. Sampai 50-an. Nah, monggo manajemen mungkin juga mendengarkan atau monggo Pak Bambang. Gitu. Karena kembali lagi kalau komitmen atas warisan Simba kan perlu kita cek lagi. Betul. Wangun yo. Jelas. Terus Mas, arsip ya bagi jenengan yang menurut jenengan tuh sangat wah ki bagus banget iki arsip. Paling menarik. Kan jenengan pernah cerita toh kalau sama yang PSS itu. Ada tahun berapa tuh? Tahun 97. Ya 97 itu. Derby zaman ya, zaman 90-an derby. Jadi mungkin bisa ceritakan sedikit Mas. Nah, jadi derby yang menarik
kan pertemuan sama PSS tuh sebenarnya sangat jarang Ya. dalam konteks kompetisi resmi ya. Karena saat itu memang beda kasta Mas. Nek Ya. soal ini kan ngomong-ngomong beda kasta ya. Saat dulu ya beda kasta. Tapi dalam konteks ini begini. PSS dan PSIM itu di satu level yang sama, divisi 1 perserikatan. Pada saat itu. Waktu itu PSS naik promosi dari divisi 2 ke divisi 1. Di tahun 97 PSS dan PSIM ini main di kompetisi yang sama. Nah, bertemu nih di 10 besar. Wah, aneh juga 10 besar. 10 besar kompetisi PSSI divisi 1. Nah, salah satu tuan rumahnya adalah Jogja. Ya. Di mana ada timnya, ada PSS, PSIM, Persiter sama siapa ya? Wah, agak lupa. Perseden, Mbak ya. Nah, bertemu nih PSS sama PSIM. Ya. Itu pertama kalinya. Nah, sepengetahuanku tahun 90-an di kompetisi resmi itu pertama kali. Ya. Oh. Nah, mungkin ada teman-teman bisa mengoreksi ya, mungkin bisa ya. Tapi di tahun-tahun ya, Sebelumnya Iya. mungkin. di tahun itu kompetisi menurutku pertemuan resmi. Hmm. Nah, PSIM ketemu PSS, ketemunya di Mandala Di Krida. Mandala. Nah, saat itu supporter PSS itu belum ada. Tapi fansnya sudah ada. Maksudnya wadah supporter itu belum ada. Oh, Tapi nama resmi. yang resmi. resminya belum ada mungkin Mas. pandemen ya zaman dulu Oh, kan pandemen. pandemen PSS tuh pandemen Sleman itu ada. Cuma sebagian besar juga suka nonton PSIM. Sepengetahuanku ya. Terus publik saat itu sangat senang dengan adanya dua tim asal DIY yang di kompetisi divisi 1 sampai 10 besar. Ya. Nah, mereka senang adanya wakil DIY lah. Ya. Gitu. Terus ada gambar kalau di KR itu ada tulisan PSIM PSS ngetop. Nah, jadi masih apa ya, isi kompak. Oh, Terus yang menarik tuh walaupun PSS kalah ya. Ya. Jadi ada satu apa ya, semangat yang sama bahwa iki lho tim DIY disengkuyung. Wis ono padha-padha DI ini Ya. lah. Satu Raja masih aman-aman Hmm. dalam pertandingannya masih kondusif lah istilahnya. Gitu. Jadi bisa satu, wah iki ono tim DIY gitu. Nah, setelah itu aku juga ngelihat mulai kayak PSIM sama PSS ini kan bukan bersaing tapi bergantian. Iya. PSIM degradasi, PSS naik gitu sampai akhirnya kan PSS promosi tahun 2000 ketika PSIM 99 2000 degradasi. Nah, ini kan susul menyusul gitu. Iya. Gitu sih. Jadi ya pengalaman saat 97, wah ini menarik sih pertemuan antara PSIM PSS nih. Gitu sih. Jadi salah satu pemainnya Mas Iksan. Oh, Mas Iksan. Mas Iksan sekarang itu salah satu pemain PSS, sama Jatmiko itu salah satu pemain PSS yang bermain di Mandala saat itu. Oh, oke. Dimain untuk kedua tim ya. Untuk PSS. Untuk PSS pada saat itu. PSS. Pada 97 itu Mas ya. 97 itu. Oh. Ada lagi nggak? Matanya arsip menarik bagi jenengan. Menurut jenengan ini menarik. Nah, yang menarik itu tuh salah satunya pas PSIM seharusnya sudah promosi Ya. di tahun 86. Ya. Nah, PSIM itu mendampingi Persiba Balikpapan untuk promosi dari divisi 1 ke divisi utama Perserikatan. Nah, dilalayok Persija ini turun. Harusnya degradasi sama Persema. Terus akhirnya dibikin dadaan kompetisi playoff. Oh, gitu. Yang dari awal tidak pernah dikasih tahu bahwa ada playoff. Ah. Nah, tim PSIM ini kan sudah memastikan promosi nih. Ya. Taruhlah bulan April. 2 bulan setelah pembubaran itu dikabarin ada playoff. Jadi pemain dikumpulkan lagi. Tahun 86 itu. Nah, dimainkan di Cirebon. Ada 4 tim di sana playoff. Playoff-nya tuh dibikin satu grup gitu loh. Iya. Ada Persiba Balikpapan dari divisi 1, ada PSIM dari divisi 1. Yang terdegradasi, harusnya terdegradasi ada Persija dan Persema. Nah, kalau aku wawancara sama pemain-pemain saat itu ya kaget kok tiba-tiba udah promosi wes seneng loh. Kok tiba-tiba dikumpulkan lagi, ada berita, ada dulu zamannya apa ya? Telegram apa faksimil lah. Oh Telegram. iya benar. Bahwa harus ada pengumpulan, ada pertandingan di Cirebon. Nah, dulu ya ceritanya mereka, wah ini karena Persija itu tidak boleh terdegradasi.